Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. Ada yang tahu tidak apa itu COVID-19? Pasti semuanya sudah pada tahu kan? Nah, sekarang saya jelaskan lebih detail atau sedikit saja penjelasan dari saya. COVID-19 saya membaginya menjadi 7 bagian. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tingkat kematian di Indonesia dari COVID-19, yang ketiga diagnosis COVID-19, yang keempat penyebab, yang kelima penemuan COVID-19, yang keenam gejala COVID-19, dan yang ketujuh adalah wabah penyakit COVID-19. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari COVID-19 sendiri adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang sering disebut juga virus corona. Several COVID-19 atau COVID-19 vaccines have been approved and distributed in various countries, which have initiated mass vaccination campaigns. Other preventive measures include physical or social distancing, quarantining, ventilation of indoor spaces, covering coughs and sneezes, hand washing, and keeping unwashing hands away from the face. Yang kedua adalah tingkat kematian di Indonesia dari COVID-19. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari kedua ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,6%. Case fatality rate atau CFR merupakan presentasi jumlah kematian dari seluruh kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Yang ketiga adalah diagnosis COVID-19. Diagnosis COVID-19 adalah merupakan atau dari WHO telah menerbitkan beberapa protokol pengujian untuk penyakit ini. Pengujian menggunakan reaksi berantai polimerase, transkripsi balik secara waktu nyata atau RT-PCR. Spesimen untuk pengujian dapat berupa usap pernapasan atau sampel dahak. Pedoman diagnostik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zhongnan dari Universitas Wuhan mengusulkan metode untuk mendeteksi infeksi
berdasarkan fitur klinis dan risiko epidemiologis. Pedoman ini melibatkan mengidentifikasi pasien yang memiliki setidaknya 2 gejala berikut selain riwayat perjalanan ke Wuhan atau kontak dengan pasien lain yang terinfeksi. Demam, seperti demam, gambaran pencitraan pneumonia, jumlah sel darah putih normal atau berkurang atau berkurangnya jumlah limfosit. Lalu yang keempat, kita membahas tentang penyebab COVID-19. Penyebab COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus syndrome pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan dari saluran pernapasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin. Sebuah penelitian di Jepang sedang mempelajari kemungkinan penularan dapat terjadi melalui percikan pernapasan mikro yang melayang-layang di udara. Lalu yang kelima adalah penemuan COVID-19. Penemuan COVID-19 ini ditemukan pada 1960-an. Virus ini yang paling awal adalah ditemukan virus bronkitis infeksius pada ayam dan 2 virus dari rongga hidung manusia dengan flu biasa yang kemudian diberi nama human coronavirus 229E dan human coronavirus OC43. Lalu yang keenam adalah gejala COVID-19. Orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Pada beberapa kejadian yang ditemukan, penderita COVID-19 bersifat asimptomatik, gejala diare atau infeksi saluran pernapasan, saluran nafas atas, misalnya bersin, batuk, dan sakit tenggorokan, lebih jarang ditemukan. Kasus dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multi organ, dan kematian. Ada 3 jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Penyakit yang pertama adalah penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan atas umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernapasan bawah. Jalur yang ketiga adalah yang paling parah adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernapasan akut atau acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah wabah penyakit. Wabah penyakit ini dengan mortalitas yang relatif tinggi adalah sebagai berikut. Wabah yang pertama adalah wabah SARS 2003. Jenis virusnya adalah SARS-CoV. Kematiannya berjumlah 774 jiwa atau orang. Lalu yang kedua adalah wabah MERS 2012. Jenis virusnya adalah MERS-CoV. Kematian lebih dari 400 jiwa atau orang. Lalu yang ketiga adalah wabah MERS 2015 di Korea Selatan. Jenis virusnya adalah MERS-CoV. Kematiannya jumlahnya 36 orang. Lalu yang keempat adalah wabah MERS 2018. Jenis virus MERS-CoV. Kematian 41 orang atau jiwa. Yang kelima adalah pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Nah, jenis virusnya adalah SARS-CoV-2. Kematian
paling tidak 5.321 orang atau jiwa. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang COVID-19. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.